Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafana Fauzia dengan NIM 2205121409 dari kelas SIC 2022. Saya akan menjelaskan artikel saya untuk memenuhi tugas UAS pemrograman web dengan judul meningkatkan kualitas aplikasi web dengan teknik software testing yang efektif. Di era digital yang serba canggih, aplikasi web menjadi komponen yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk keperluan dalam dunia akademik ataupun pendidikan, bisnis, hiburan, dan komunikasi. Dengan mengandalkan aplikasi web secara intens, maka kualitas aplikasi sangat diutamakan agar meminimalisir terjadinya kinerja yang buruk. Salah satu cara untuk meningkatkan suatu kualitas aplikasi yaitu dengan menerapkan teknik software testing yang efektif. Kemudian, apa itu software testing? Software testing merupakan proses yang sistematis untuk mengevaluasi kualitas perangkat lunak dan cara menemukan dan memperbaiki masalah bug atau cacat. Proses ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa aplikasi web bebas dari bug dan berfungsi sesuai dengan kegunaannya, sehingga dapat memberikan pengalaman kepada pengguna secara optimal. Selain itu, para ahli juga mengungkapkan bahwa software testing sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak. Lisa Crispin dan Janet Gregory dalam buku mereka yang berjudul Agile Testing, A Practical Guide for Tester and Agile Teams mengatakan bahwa testing adalah proses pengumpulan informasi untuk mengurangi risiko pada perangkat lunak yang tidak memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Dengan hal itu, dapat disimpulkan bahwa software testing itu tidak hanya sekedar untuk menemukan bug saja. Kemudian, software testing memiliki beberapa level atau tingkatan. Yang pertama yaitu ada unit testing. Unit testing merupakan pengujian pada tingkat pertama dalam hierarki pengujian perangkat lunak. Hal ini komponen yang terdapat pada perangkat lunak diuji secara terpisah. Kemudian ada integration testing. Integration testing ini dilakukan setelah unit testing yang fokusnya pada interaksi antara berbagai unit tersebut ketika diintegrasikan secara bersama. Tujuan utama dari integration testing ini adalah untuk mengidentifikasi dan memperbaiki cacat atau masalah yang kemungkinan ditimbulkan akibat interaksi antar unit. Kemudian yang ketiga yaitu sistem testing. Sistem testing merupakan tingkat pengujian yang mengevaluasi seluruh sistem pada perangkat lunak secara keseluruhan. Pengujian ini memvalidasi fungsionalitas secara end-to-end pada perangkat lunak terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir yaitu ada acceptance testing. Acceptance testing merupakan tingkat pengujian terakhir yang dilakukan untuk menentukan siap atau tidaknya perangkat lunak untuk dipublikasikan kepada pengguna akhir yang memvalidasi apakah perangkat lunak telah memenuhi syarat bisnis dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian, bagaimana sih tahapannya untuk melakukan software testing yang efektif pada aplikasi web? Yang pertama yaitu perencanaan dan persiapan. Pada tahap ini, menentukan tujuan pengujian yang jelas, kemudian menentukan bagian aplikasi yang akan diuji, dan memilih jenis pengujian yang akan digunakan. Selain itu juga menyusun rencana pengujian dengan daftar kasus uji dan data uji, serta memilih alat pengujian yang tepat. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan pengujian. Pada tahap ini akan menjalankan kasus uji yang telah direncanakan,
mencatat hasil pengujian termasuk bug yang telah ditemukan, dan membuat laporan bug yang mendetail untuk membantu evaluasi. Kemudian tahap yang ketiga yaitu pelaporan hasil dan analisis. Membuat laporan dan analisis hasil pengujian untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan pada aplikasi. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi dan perbaikan bug ataupun masalah pada aplikasi web yang telah ditemukan. Pada tahap ini dilakukan laporan hasil diuji dan dinilai oleh tim penguji dan mengurutkan masalah atau bug yang ditemukan, lalu masalah tersebut diperbaiki oleh tim pengembang. Kemudian yang terakhir yaitu tips software testing yang efektif. Yang pertama yaitu melibatkan pemangku kepentingan agar mendapatkan umpan balik sehingga dapat memastikan bahwa pengujian telah sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua yaitu menggunakan alat yang tepat sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengujian. Kemudian yang tiga, menjalin komunikasi yang baik dan jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian yang terakhir yaitu belajar dari pengalaman sebelumnya agar dapat meningkatkan proses pengujian sehingga pengujian pada aplikasi berjalan dengan lancar dan aplikasi dipublikasikan secara efisien dan efektif sehingga pengguna nyaman dalam menggunakan aplikasi. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.